Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel saham di Insta Teknikal dari Badan Bulgarian. Seperti biasa, hari ini hari Minggu 13 November 2022. Kita membahas market kemarin Jumat 11 November 2020 yang sangat FOMO. Dan ya, seperti biasa nanti kita akan mengenai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator di ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham. Sampai jumpa analisa harian Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, langsung kita masuk transaksi yang mana kemarin transaksi yang membesar 16 triliun dengan pergerakan asing kemarin Jumat itu net sell 660,66 miliar. Wah, mantap nih. 666. Kemudian di pasar reguler net sell 573 miliar, sedangkan di pasar nego ada net sell juga 87 miliar. Kalau kita lihat kemarin Jumat itu seluruh market sedunia pada FOMO ya, bursa regional Asia maupun US semuanya reboundnya kuat karena kalau nggak salah CPI-nya itu di atas konsensus atau di bawah konsensus. Intinya diprediksi jelek tapi ternyata bagus. Makanya marketnya sudah price in dan terjadi FOMO. Nah, kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing kemarin Jumat. Ada MDKA 152,4 miliar, Buka 72,9 miliar, Arto 63,6 miliar, BBR 53,3 miliar, BBCA 27,6 miliar, SMGR 22,8 miliar, Saratoga 21,3 miliar, ICBP 19,8 miliar, TPIK 19,3 miliar, PTBA 16,6 miliar, CTRA 11,8 miliar, dan Tower 9,2 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijual asing. Ada Telkom 555,3 miliar, Astra 145,2 miliar, ADMR 73,8 miliar, Bank Mandiri 60 miliar, MTEK 60 miliar, Utirector 42 miliar, Energi 40,6 miliar, Unilever 26,4 miliar, Akra 25 miliar, Adaro 21,8 miliar, Agro 21,8 miliar, Agro 12,9 miliar, Gudang Garam 12,7 miliar, SMDR 11,7 miliar, Film 10,5 miliar, dan BBNI 9,2 miliar. Oke, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya ISG dulu. Yang kemarin hari Kamis itu sudah kita bahas ya. Dengan candle ISG turun 1,46% tuh view-nya memang sudah kurang enak karena dia jebol 0,382, lower low, dan lain sebagainya. Cuman surprisingly, beruntunglah orang-orang yang belum cut loss ya. Kemarin Jumat ISG rebound 1,76% dengan candle yang sangat solid dan closing pas di swing high. Ini juga on track dengan view sebenarnya, yang mana ada view 1 ISG panic selling langsung turun ke 6890, tapi view 2-nya adalah swing high rebound kena downtrend line. Dan kalau teman-teman lihat pas kena, ini garis sebelum hari Jumat, dan ya artinya ISG merespon garis tersebut atau downtrend line tersebut. Nah, karena saat ini berada di resisten, PR-nya adalah 2, yaitu breakout atau bakal mantul. Maka dari itu besok Senin kita akan uji resist lagi. Kalau misalkan berhasil break dari area tersebut, next stopnya ada di area 7130. Dan kalau break dari 7130, saya rasa perjalanannya kembali ke ISG bullish. 7220 dulu, baru setelah itu ke all time high sekitar 7300 kalau berhasil breakout 7130. Tapi kalau misalkan besok itu swing high untuk swing low, dia mantul lalu turun lagi, ya worst case skenario market bisa ke 6924 sesuai dengan skenario awal. Setelah breakdown, mantul dulu, baru akhirnya lower low atau swing low, seperti itu. Nah, untuk sekarang tetap sama, jangan FOMO, perhatikan flow lari kemana, hindari yang sedang kena aksi taking profit, dan ya selalu batasi resiko. Kalau dilihat flow-nya itu sedang lari ke tekno digital dan lain sebagainya ya, dan ada yang beberapa kena aksi taking profit. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk ISG. Langsung saja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari
Telkom masih on track dengan view, itu saya sudah wanti ya untuk Telkom. Buat teman-teman yang cari view Telkom, bisa cek video beberapa hari ke belakang aja. Video terakhir itu sudah saya bahas Telkom dan belum saya update lagi. Yang jelas arahnya masih koreksi. Saya pengen coba cek kita coba cek energi dulu. Yang kemarin ARB ya, Saham Bakri memang punya universe-nya sendiri ya. Oke, kemarin Jumat energi turun 6,67% dengan candle yang sangat solid karena dia ARB dan volume yang besar juga, dan kelihatan kalau dia sudah ada short term reversal. Terakhir energi ini kita bahas di sini ya. Dia sideways di range 300 sampai range 220. Turun naik dan saat dia rebound di 250, energi itu sudah membentuk yang namanya higher low. Dan ketika dia breakout dari 306, artinya energi sudah higher high dan dia sudah kembali menjadi saham uptrend, sudah tidak sideways lagi. Energi naik sampai targetnya di sekitar 354, target higher high-nya ketika dia berhasil breakout ya. Pas 1382 sampai 1,618, retracement kecil dengan volume yang besar dan berhasil naik lagi pada tanggal 2 November, tapi sayangnya di area sini dia terjadi aksi taking profit dan juga distribusi. Kelihatan sideways ke samping dengan volume merah yang cukup besar ditambah sell on strength yang cukup kuat, dan akhirnya kemarin Jumat dia terkonfirmasi lower low. Kalau misalnya kita ke intraday pasti sudah ada double top di sini, di mana adalah top 1 lalu top 2 dengan target penurunan kalau dari chart patternnya itu adalah ke sini. Ke area sekitar 350 itu target penurunan dari energi. Masih ada spread sedikit, jadi tetap batasi resiko aja. Nah, another view kita bisa tarik uptrend line karena ini adalah sebuah uptrend ya. Dan ya, sebelum besok dia ke 350 ada sebuah uptrend line dulu, dan itu menarik kalau misalkan ada rebound di sana ya. Misalkan besok mantul dulu. Entah mantulnya di 350 atau dia mantul di trend line. Yang jelas saya rasa kalau besok dia turun itu ada potensi untuk pullback dulu. Nah, naik dulu ke sekitar 370 itu adalah neckline-nya. Tinggal setelah itu dia mau higher high atau dia mau lower low lagi, seperti itu. Yang jelas kalau kita pakai structure yang lebih besar turun sampai 300 pun juga energi ini belum jelek. Ya, tinggal sesuaikan dengan time frame-nya aja. Ini juga energi habis swing high. Nah, kalau kita pakai time frame lebih besar lagi, worst case scenario dia bisa swing low bahkan sampai ke sekitar Rp200 dan itu belum jelek, seperti itu. Jadi ya sesuaikan aja dan jangan lupa batasi resiko. Kita lihat juga tidak ada divergent, jadi so far so good juga untuk energi ini. Tinggal sesuaikan average masing-masing. Jadi kalau misalkan koreksi pun masih bisa dipantau juga. So far saya rasa support terdekat 350, baru setelah itu 290 sampai 300. Kalau jebol baru nanti kita update lagi. Kita lihat dalamnya kemarin Jumat itu energi terjadi distribusi ya, tanggal 11. Big. Cuman yang nampung juga masih LG. Ada yang TP dari BKAK-nya, yang jelas ada seller dan jangan dilawan. Harusnya masih sehat ya. Ini dia sideways breakout baru mau kena EMA 20. Coba perhatikan 350 dulu deh. Harusnya ada respon di sana. Siapa tahu mau swing high lagi. Cuman kalau kita lihat dari bigger view ya, upside-nya sudah tidak terlalu besar karena dia sudah mau kena swing high-nya, seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk energi yang kemarin ARB, lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas agro. Ini juga teman-temannya saham-saham bank digital ya. Oke, kemarin Jumat agro naik 5,88% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang cukup besar. Cukup menarik kalau dari analisa volumenya. Dan kalau kita lihat bigger view, agro itu terakhir retracement sampai 0,5, itu di harga Rp465. Cuman beda dari saham-saham digital lainnya ya, kayak Arto dia kena downtrend line, BBB dia kena downtrend dan uptrend line. Kalau Arto ini uptrend line-nya sudah habis, tinggal downtrend line-nya aja atau swing low-nya dia. Dan kemarin Jumat dia juga tidak kena.
seperti itu. Jadi dia lebih ke retracement 0,5 aja, kena 465, lalu dia rebound. Arto ini kan sudah ada flow masuk sejak di sini ya, tanggal 18 Oktober nih, ketika dia rebound dari 0,5, volumenya sudah cukup besar, melit kenaikannya sampai ke 695. Setelah itu dia retracement, dan memang ketika turun ini adalah kesempatan untuk beli, karena dia tidak membuat low baru, turun sampai 0,786, dan akhirnya rebound lagi dengan volume yang cukup besar. Nah, yang perlu kita perhatikan saat ini adalah agro ini masih saham downtrend, jadi ya lebih baik jangan dilawan, tetap maksudnya pahami di tren apa kita bermain dan sesuaikan dengan tren yang ada, seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan perubahan tren itu bakalan susah reversalnya ya, entah uptrend menjadi downtrend atau downtrend menjadi uptrend, itu bakalan banyak dramanya, seperti itu. Nah, untuk Arto terlihat saat ini masih strong downtrend ya, tapi kalau kita lihat terakhir divergennya sudah semakin kuat, tapi masih belum ada konfirmasi sama sekali, jadi ya lebih baik amannya tunggu konfirmasi dulu. Untuk resisten sekarang kita bisa gunakan area ini, kita tarik dari atas 685 sampai malah diajakin duta nih saya, low-nya 510, bentar, oke. Sampai low-nya 510, dan ini adalah beberapa resisten dari si agro, seperti itu. Kelihatan belum breakout juga di 560 sampai 545 ya. Tapi kalau misalkan besok 545 sampai 560 breakout, bisa gunakan resisten-resisten ini. 570, 590, 610, 645, 685. Dan kalau agro berhasil break dari 685 baru terkonfirmasi karena ada sebuah higher low dan higher high dengan target terdekat 765 sampai 820 dulu, seperti itu. Dilihat dalamnya masih downtrend, masih distribusi, jadi lebih baik jangan dilawan dulu. Sesuaikan aja, main pendek dulu. Untuk agro, lanjut coba kita cek. Sepertinya juga tidak bisa terlalu banyak yang kita bahas, karena juga saya kebetulan ada acara. Bukalapak kemarin sudah kita bahas, Arto sudah kita bahas. Aduh, sayang sekali kena stop loss dulu. Tapi ya udahlah. Itu memang masih on track dengan plannya karena dia belum lower low. MDKA boleh deh kita bahas, dia naiknya 8%, soalnya spreadnya sangat lebar, harusnya menarik kita bahas. Oke, kemarin Jumat MDKA naik 8,54% dengan candle yang sangat solid dan volume yang besar dan membesar. Ini adalah view terakhir dari MDKA karena dia kena reject dari 4260 ya. Itu area downtrend lainnya, dan kalau kita lihat bentuknya tuh yang kurang yang nyeremin adalah dia bikin broadening ya, broadening falling wedge nih. Makanya kalau dia misalkan kemarin gagal lalu swing low, tuh seremnya bisa sampai 3350. Tapi ternyata MDKA berhasil breakout, volumenya bagus, candlenya juga bagus. Maka dari itu kita cukup pakai skenario yang ini aja. Nah, tidak sampai bawah retracementnya si MDKA. Dia kena support pertama di area 4100, lalu rebound dan juga sudah higher high, seperti itu. Nah, untuk sekarang PR terakhir dari MDKA, saya rasa ini adalah area sini ya, 4550. Yang mana kalau kita lihat juga sebenarnya downtrend line besarnya juga sudah di break kemarin Jumat itu. Hampir semua downtrend lainnya di break sama MDKA kemarin Jumat. Jadi memang ya, ini sudah bagus kalau menurut saya MDKA kalau misalkan teman-teman main hold. Nah, kita tarik aja targetnya dari puncak ya, 5.800 sampai low-nya di 3.350. Nah, kemarin MDKA baru aja breakout dari 0,5, dan saya rasa target terdekat saat ini adalah 4.780 sampai 4.700. Cuman dilihat dari retracement dan breakoutnya ya, saya rasa ada potensi naik sampai 5.800. Kenapa? Karena dia 0,5 dan juga higher high-nya di 0,5. Maka dari itu targetnya berpotensi ke 1. Cuman sebelum ke 1 banyak juga alangan rintangan ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan dan batasi resiko. Untuk resisten terdekat ada di 47, lalu lex-nya 5150 baru 5800. Sedangkan support terdekat masih saya rasa 43 sampai 41. Dilihat dalamnya, akumnya mulai lebih menarik, menunjukkan tajinya, memantapkan diri, dan ya sesuaikan dengan TA-nya aja.
Untuk MDKA lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread lagi. Properti juga terlihat menarik. Saya bahas satu deh, properti deh, CTRA ya. Oke, ini juga menarik, salah satu properti yang menarik CTRA ini. Hari ini kemarin Jumat CTRA naik 3,83% dengan candle yang cukup solid, tapi ada shadow-nya lumayan juga ya, dengan volume yang besar, breakout volumenya. Terakhir kita bahas CTRA ini adalah saham downtrend, saya bahas ya, baik bigger view maupun medium view maupun smaller view-nya, dia downtrend semua dan sekarang sedang berada dalam downtrend channel garis warna kuning. Cuman sudah saya bahas juga ketika dia bottom di 820 ya. Waktu itu sudah saya bilang downtrend CTRA sudah bisa selesai. Kenapa? Karena dia sudah same low. Low-nya di sini adalah 815 dan low-nya di sini adalah 810 sampai 805. Artinya apa? Ya by market structure CTRA sudah tidak downtrend lagi karena dia sudah same low, indikasi dari saham sideways. Maka dari itu high-nya dia berpotensi ke 1200 kalau memang dia mau dibikin sideways. Nah, naik sampai downtrend channelnya di 1100 ya, lalu dia koreksi turun sampai 950 rupiah, dan itu adalah area Fibonacci 0,618, area kuat ya, Fibonacci 0,618 ditambah juga dengan area yang di-respect untuk CTRA. Nah, satu hal yang lebih menarik lagi setelah dia same low ya, CTRA berpotensi membentuk yang namanya higher low, maka dari itu dia terindikasi mau menjadi saham uptrend. Sebelumnya kan same low, low, high, same low, ini masih lower high. Nah, kalau dia misalkan tidak jebol dari 910, CTRA berpotensi menjadi saham downtrend, yaitu membentuk sebuah higher high dan juga breakout dari downtrend channelnya, karena dia sudah membentuk higher low seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita cek resisten dari si CTRA, kira-kira dia bisa naik sampai mana. Kita tarik dari puncak 110 sampai low-nya 905. Dan ini adalah beberapa resisten dari CTRA, kelihatan masih reject dari 950 juga. Next-nya 980, 1005, 1025, 1060. Dan CTRA bakal bagus kalau dia berhasil break 1110. Kenapa? Karena di situ dia akan memulai fase higher high dan membentuk sebuah uptrend structure yang lebih besar. Target terdekat kalau break 1100 adalah 1200 sampai 1250. Pas juga dengan same high-nya di structure sideways-nya seperti itu. Kalau ada yang pegang cukup menarik ya, melihat komo-komo juga ada yang kena taking profit dari batu bara, siapa tahu sesuai siklus lari ke properti. Yang jelas selalu batasi resiko aja. Base buy-nya masih di area 900 rupiah. Untuk support minor ada di 940 sampai 925. Kita lihat dalamnya kemarin Jumat netral, tapi kalau kita lihat akumulasi ke belakang sebenarnya sideways ini dia diakumulasi. Ketika naik akum, ketika sideways juga akum, jadi so far so good, cukup menarik. Kalau ada merah, saya rasa menarik untuk entry. Seperti itu. Untuk CTRA, lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang merah-merah. Kita cari yang menarik, cuman tidak terlihat ada yang menarik. Kita masuk ke yang hijau-hijau, Harto masih on track, Goto masih on track, Buka masih on track, MDK sudah kita bahas, Medco pas rebound juga sesuai analisa kemarin Kamis ya. Jadi ya memang masih ada potensi reboundnya. Antam tuh udah bagus banget. Kayaknya itu dulu aja konten hari ini karena saya juga mohon maaf kebetulan ada acara ini harus keluar habis ini. Dan ya jangan lupa support channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support online itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.